Salah satu tradisi jelang Lebaran adalah takbir keliling sebagai bentuk ungkapan kegembiraan warga Muslim menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sayangnya saat ini masyarakat masih dibekap pandemi COVID-19 dan Menteri Agama kembali melarang umat Islam menggelar takbir keliling. Ramadan tahun ini masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Hingga saat ini kasus baru COVID-19 belum benar-benar menurun. Masyarakat pun diminta tetap waspada, apalagi saat malam takbiran nanti, di mana euforia umat Islam untuk menggelar takbiran keliling sangat tinggi. Untuk menghindari persebaran COVID-19, pemerintah kembali melarang umat Islam melaksanakan takbiran keliling. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyatakan, takbiran keliling dapat menimbulkan kerumunan. Tahun lalu takbir keliling juga dilarang hingga akhirnya umat Islam menggelar takbiran secara virtual. Seperti yang pernah dilakukan pengurus Masjid Istiqlal. Takbiran virtual ini menggunakan siaran televisi dan kanal YouTube Masjid Istiqlal. Presiden Joko Widodo pun ikut takbiran virtual Masjid Istiqlal tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apa saja yang menjadi pertimbangan pemerintah sehingga melarang takbir keliling? Sudah bergabung bersama kami Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Profesor Kamarudin Amin. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, Kementerian Agama resmi melarang takbiran keliling. Sebenarnya apa saja yang menjadi pertimbangan? Apakah ada yang berbeda dengan larangan tahun lalu, Prof? Ya, sebenarnya saya kira harus menjadi kesadaran kolektif kita bersama bahwa kebijakan yang diambil pemerintah itu kan tujuannya adalah untuk kemaslahatan ya, orientasinya adalah kemaslahatan. Kita tidak bisa membayangkan jika takbir keliling dilaksanakan secara masif oleh umat Islam, oleh masyarakat Indonesia, itu sangat berpotensi untuk terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19 yang sama-sama kita tidak inginkan, yang sama-sama kita perangi. Jadi saya kira bukan hanya kepada agama ya, mungkin seluruh kita, Satgas pastinya dan Pemda-Pemda saya yakin akan melarang hal ini dilakukan. Oleh karena itu sebenarnya tugas kita bersama adalah bagaimana kebijakan ini bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan. Karena sekali lagi ini adalah tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Jadi semoga kesyahduan malam Lebaran tidak dikurangi karena kita melakukan takbir di masjid saja atau kita lakukan secara virtual. Karena kalau kita lakukan seperti takbir keliling, itu potensinya sangat luar biasa, sangat mengancam kita semua, dan oleh karena itu ini menjadi pertimbangan, ini menjadi pemikiran kita bersama sehingga sebaiknya sekali lagi kita menghindari takbir keliling dan semoga masyarakat di seluruh tanah air bisa bersama-sama menghindari atau tidak melaksanakan takbir keliling ini. Kita laksanakan saja di masjid atau kita melakukannya secara virtual, kita berdoa, kita khusyuk ya melaksanakan atau menyambut datangnya hari Lebaran, kita mengakhiri bulan suci Ramadan dengan penuh rasa syukur, dengan kekhusyuan beribadah, insya Allah tidak akan mengurangi pahala dan kualitas puasa kita. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama memiliki kesadaran kolektif untuk bersama-sama menghindari atau tidak melaksanakan takbir keliling bersama-sama secara masif. Baik, yang dikhawatirkan adalah potensi menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19 ketika takbir keliling. Artinya diarahkan ke masjid. Nah, ketika takbiran dilakukan di masjid, apakah ada aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan, Prof? Ya, sebenarnya aturan itu sudah satu kesatuan dengan edaran yang sudah pernah dikeluarkan sebelumnya, bahwa ketika kita ingin beraktivitas di masjid, tentu kapasitasnya tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas masjid ya. Kemudian protokol COVID harus dipastikan dijalankan ya. Jadi saya kira ini sudah mafhum semuanya ya, masyarakat kita sudah sangat paham. Oleh karena itu kalaupun ini ingin dilaksanakan betul-betul sesuai dengan peraturan, sesuai dengan protokol COVID-19 begitu.
Baik. Jadi sekali lagi kita menghimbau, mari kita bersama-sama mengajak masyarakat kita untuk memiliki kesadaran bersama agar hal ini tidak kita laksanakan. Baik, tentu dalam penerapannya ini kan harus ada yang mengawasi, Prof. Kamarudin. Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya terkait larangan takbiran keliling ini? Otomatis saya kira ya koordinasinya pasti dengan gugus COVID, dengan Pemda, dengan panitia masjid, dengan Kementerian Agama. Ya harapannya dengan dengan DMI pastinya juga. Ya harapannya seluruh masyarakat lah. Jadi sekali lagi ini tidak mungkin bisa terwujud jika tidak ada partisipasi masyarakat secara maksimal. Jadi kuncinya ada di masyarakat. Oleh karena itu kita saling mengingatkan, saling memberi peringatan kepada masyarakat agar kita betul-betul bisa menyadari betapa pentingnya untuk menghindari kerumunan, betapa pentingnya untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti takbir keliling ini. Insya Allah sekali lagi seperti tahun lalu ya kita melihat kita tidak ada takbir keliling dan alhamdulillah secara nasional hampir semuanya mematuhi ya. Meskipun ada 1-2 kasus tapi secara umum alhamdulillah masyarakat kita cukup patuh terhadap regulasi aturan yang sudah dibuat karena ini untuk kebaikan bersama dan kesadaran bersama dari masyarakat kita. Baik, Prof. Kamarudin, biasanya yang melakukan takbiran keliling ini kan anak-anak muda begitu, yang mereka yang masih semangat untuk berkeliling begitu. Apakah ada pesan khususnya untuk anak-anak muda ini, khususnya terkait larangan takbiran keliling ini, seperti apa, Prof? Ya, tentu banyak cara ya untuk mensyukuri, untuk meramaikan datangnya hari Lebaran atau mengakhiri bulan suci Ramadan ya. Intinya adalah kami menghimbau kepada seluruh warga bangsa, bukan hanya anak muda tapi juga termasuk orang tua, agar betul-betul memperhatikan protokol COVID, agar betul-betul menghindari kerumunan, agar betul-betul mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena sekali lagi ketetapan itu berorientasi untuk kemaslahatan kita bersama. Mudah-mudahan insya Allah kualitas ibadah kita semakin baik atau tidak terkurangi dengan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita berharap sesuatu yang lebih kecil tetapi justru yang berbahaya kemudian datang, yaitu tragedi kesehatan atau COVID-19 ini. Jadi insya Allah saya optimis bahwa masyarakat kita sudah sangat paham ya tentang protokol COVID, sudah sangat aware dengan kehadiran COVID-19 ini, sehingga insya Allah semoga dengan concern kita bersama, hal ini tidak akan dilaksanakan oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih Prof. Kamarudin Amin sudah berbagi bersama kami. Mudah-mudahan pesannya sampai ke masyarakat untuk tidak melakukan takbiran keliling. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum.